Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WSM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Imelda Elena Putri dan berikut WSM News selengkapnya. Bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, Universitas Semarang jalin kerjasama dengan PT Bisa Indonesia Perkasa. Bertujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia melalui berbagai program pelatihan, pemagangan, pendidikan, dan sertifikasi, Universitas Semarang menandatangani Memorandum of Understanding dan Perjanjian Kerjasama dengan PT Bisa Indonesia Perkasa pada Selasa 4 Februari 2025 di ruang sidang Rektor Gedung Menara USM. Direktur PT Bisa Indonesia Perkasa, Randi Rahman Huden SPD, mengungkapkan pemilihan USM sebagai mitra kerjasama berdasar pada potensi besar USM dalam mencetak generasi yang unggul. Kenapa milih USM? Karena saya kira potensinya besar banget ya untuk kita bisa menjangkau luas, untuk kita bisa menciptakan generasi yang unggul nantinya. Ya. Kebetulan kami adalah perusahaan yang di bidang sumber daya manusia, jadi bagaimana meningkatkan kompetensi, dan saya kira potensi di USM ini cukup besar dan sesuai dengan core value di perusahaan kami. Direktur PT Bisa Indonesia Perkasa, Randi Rahman Hudin SPD, berharap kerjasama ini dapat berjalan baik dan mampu memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan mereka. Harapannya semoga lah segera berjalan aja. Iya. KKN USM menjadi telah usai. Gelaran Expo menjadi acara puncak untuk memamerkan berbagai inovasi selama sebulan kegiatan KKN PPM 25 berlangsung. Melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Universitas Semarang menggelar kunjungan Rektor dan Expo KKN PPM ke-25 baru-baru ini. Berlangsung selama 1 bulan dari 7 Januari hingga 5 Februari 2025, pelaksanaan KKN PPM ke-25 ini secara resmi dibuka oleh Rektor USM Dr. Supari STMT di 2 lokasi yang berbeda, yakni Alun-Alun Bung Karno Ungaran dan Auditorium Insinyur Wijatmoko USM. Dalam sambutannya, Rektor USM menyampaikan apresiasinya pada pemerintah daerah mengenai kelancaran pelaksanaan KKN PPM ke-25 USM. Ditemui saat menghadiri Expo KKN, Sekretaris Kecamatan Gayamsari Wiwoho Budi Hartono SHMM berharap kegiatan KKN mahasiswa USM dapat berkelanjutan setelah melihat dampak baiknya pada masyarakat. Harapan saya, harapan dari kecamatan tentunya kegiatan itu jangan putus hanya di situ, tetapi bisa berkelanjutan. Sementara itu, ucapan terima kasih disampaikan Sekretaris Kecamatan Semarang Timur Dr. Andes Oktaviatmono karena telah memberikan kesempatan pada mahasiswa USM melaksanakan KKN di wilayahnya. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih untuk USM yang telah memberikan kesempatan pada teman-teman mahasiswa untuk bisa ber-KKN di wilayah kami di 10 kelurahan dan di kecamatan, sehingga memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa menyampaikan program-program apa yang bisa mensupport teman-teman KKN dengan harapan bahwa program kerja yang diusulkan oleh adik-adik mahasiswa KKN sesuai dengan program atau tema tentang kearifan lokal dan juga sesuai atau bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kegiatan rutin yang digelar 1 bulan sekali di RT 7 Penggaron Kidul berlangsung meriah. Salah satu rangkaian kegiatan bazar murah yang dirancang oleh mahasiswa KKN USM berhasil menarik antusias dari warga sekitar. Berikut liputannya untuk Anda. Halo, selamat pagi. Kembali lagi di live report KKN Penggaron Kidul bersama saya Winnie. Kali ini kita akan meliput event pagi ini di RT 07. Ayo kita langsung tanya ketua RT-nya. Selamat pagi Pak Pur. Ya, pagi. Pak Pur, kembali lagi nih kita mau tanya-tanya seputar acara di RT 07 gitu. Mungkin bisa diceritakan Pak, acara hari ini itu acara apa? Ya, terima kasih Mbak Winnie. Pada pagi hari ini kita banyak kegiatan, terutama kegiatan yang memang sudah menjadi rutinitas tempat kita, yaitu setiap 1 bulan sekali di akhir minggu ada kegiatan senam bersama. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita juga ada teman-teman KKN yang berkolaborasi dengan kita terkait dengan
dan bazar murah yang nanti akan dilaksanakan pada setelah kegiatan senam pagi hari ini. Dan setelah itu juga ada kegiatan bersama, yaitu kita lomba mewarnai tingkatan anak mulai dari TK sampai kelas 6 SD. Dan harapan saya kolaborasi ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Mungkin itu Mbak Winnie, saya selaku Ketua RT matur nuwun atas partisipasi panjenengan bersama teman-teman semua, sangat membuat tempat kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu sementara dari kita. Oke Pak, terkait acara ini tuh diadakan berapa kali dalam sebulan mungkin Bapak? Kegiatan ini kita lakukan sebulan sekali, karena mengingat kita juga melibatkan teman-teman Karang Taruna di RT 07, jadi ini menjadi kegiatan yang sangat rutin tempat kita. Dan mungkin partisipasi dari RT 07 semua atau boleh dari tempat lain Pak? Mayoritas kita dari RT 07 khususnya ya, tapi tidak menutup kemungkinan karena kita bertetangga juga dengan teman-teman kelurahan yang di depan Togomulyo, itu juga biasanya gabung, dan kita sediakan konsumsi memang yang cukup lah untuk teman-teman yang lain juga ikut pada kegiatan pagi hari ini. Baik Pak Pur, terima kasih atas informasinya. Wah, keren banget ya, memang di RT 07 ini selalu ada kegiatan yang luar biasa ya. Kalau pengen tahu lebih lanjut, mari kita tanya ke ibu-ibunya kali ya. Tadi kan sudah bapak-bapaknya. Oke. Kita pilih salah satu ibu mungkin ya nih yang lagi ada di sini. Ibu, selamat pagi, bisa berdiri sebentar? Bisa perkenalkan dengan ibu siapa? Saya Dewi. Ibu Dewi mau minta tanggapannya terkait acara ini. Gimana nih menurut ibu acara pagi ini? Acaranya seru sekali. Jadi memang di area kita ini kan setiap sebulan sekali ya, di minggu terakhir itu kita memang ada senam gitu. Kebetulan setelah senam nanti kita biasanya kayak kerja bakti, membersihkan taman toga, membersihkan area-area di perumahan atau RT 7 yang memang perlu dibersihkan gitu bersama-sama. Ya oke sih, biar juga tambah guyup rukun gitu. Oke Ibu deh. Terkait hari ini kan kita ada lomba mewarnai juga nih Bu. Terus juga ada bazar sembako dari KKN USM Penggaron Kidul. Gimana nih Bu tanggapannya? Tanggapannya apa ya, mengucapkan terima kasih kali ya, kegiatannya yang dari kakak-kakak KKN USM ini memberikan mungkin kayak apa ya, ya edukasi tapi juga fun juga. Anak-anak mewarnai itu kan apa ya, ya belajar, ya bermain, ya happy gitu. Jadi ya sangat bermanfaat sih. Kegiatan basarnya juga untuk warganya juga bermanfaat karena kita ada sembako murah dan lain-lain kan. Ya kalau untuk ibu-ibu itu sembako itu kan termasuk utamanya ya. Jadi programnya keren lah gitu. Baik, terima kasih Bu, sehat selalu. Jadi itu ya guys ya, seputar acara event hari ini di RT 07 Kelurahan Penggaron Kidul. Sampai ketemu lagi di event-event berikutnya. Selamat pagi. SMK Negeri 10 Semarang menggelar peringatan Isra Miraj sebagai momen untuk memperkuat iman dan akhlak. Acara ini diadakan di aula sekolah dan dihadiri oleh seluruh siswa, guru, dan karyawan SMK Negeri 10 Semarang. Persiapan acara dimulai dengan mengatur tempat di aula SMKN 10 Semarang. Proses ini melibatkan pengecekan peralatan sound system, serta pengaturan tempat duduk untuk pengisi ceramah dan grup badro. Acara dimulai tepat waktu dengan seluruh siswa, guru, dan karyawan yang hadir. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah untuk memperkuat iman dan akhlak peserta didik melalui pemahaman tentang peristiwa Isra Miraj. Pak Muslim, bisa jelaskan secara singkat acara ini tentang apa dan apa tujuan utamanya untuk para siswa, Pak? Ya, terima kasih Mas Ranan. Jadi kegiatan hari ini yang dilaksanakan di Sekolah SMK Negeri Semarang adalah kegiatan PHBI, yaitu Isra Miraj Nabi Muhammad SAW tahun 2025. Adapun tujuan kegiatan ini adalah satu, untuk mengenal generasi muda kita itu tentang bagaimana peristiwa Isra Miraj yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada waktu itu karena butuh pengorbanan yang luar biasa, sehingga siswa yang beragama Islam tahu sejarah dan perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Acara dimulai dengan sambutan Bapak Kepala Sekolah, Ardan Sirajuddin, MPD, lalu dilanjut dengan selawatan bersama grup Hadroh SMKN 10 Semarang. Setelah penampilan Hadroh selesai, acara selanjutnya yaitu ceramah oleh Kiai Haji Muhammad Ali Maksum, SEME. Bagaimana tanggapan kamu tentang acara Isra Miraj yang diadakan di sekolah?
baik menurut saya bagus karena dari melalui acara ini siswa dan siswi bisa menerapkan nilai-nilai ketakwaan untuk dikembangkan ke kehidupan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh siswa SMKN 10 Semarang dapat mengambil hikmah dari peristiwa Isra Miraj Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan dapat memotivasi para siswa untuk lebih rajin dan konsisten dalam menjalankan ibadah tersebut. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Blora periode 2025 sampai 2027 dilantik dengan ketua terpilih Dr. Dewi Ratnasari. Mereka pun siap berkontribusi untuk membantu persoalan kesehatan di Kabupaten Blora, terutama stunting dan HIV/AIDS. Ketua IDI Cabang Blora Dr. Dewi Ratnasari menyebut pelantikan kali ini ada 50 orang yang dilantik, terdiri dari penasehat hingga pengurus harian dan anggota bidang-bidang. Menurutnya dengan mengemban amanah tersebut, tantangan ke depan akan cukup berat. Namun pihaknya optimis semua pengurus siap dan akan berkontribusi maksimal. Beberapa tantangan itu diantaranya lantaran kini pemerintah membuka ruang bagi organisasi profesi dokter lain. Selain itu pihaknya juga menyoroti sejumlah persoalan kesehatan di Kabupaten Blora yang jadi perhatian seperti stunting hingga HIV/AIDS. Kemudian penyakit HIV/AIDS yang kini mulai memprihatinkan di Blora karena jumlahnya terus meningkat. IDI mengajak rekan sejawat untuk bisa mengedukasi masyarakat agar HIV/AIDS bisa lebih diwaspadai, misalnya kita buat seminar, sosialisasi, dan penyuluhan. Terlebih dalam beberapa kasus yang menyebut HIV/AIDS merambah ke kalangan ibu dan anak yang tertular lantaran sang ayah melakukan perilaku seks yang menyimpang. Kalau dokter umum sepertinya cukup sih, sudah cukup maksudnya. Tapi kalau dokter spesialis masih kurang. Ada beberapa bidang ilmu yang belum ada. Misalnya apa itu? Spesialis, ada beberapa spesialis yang belum ada itu di rumah sakit Cepu, belum ada spesialis THT. Belum ada RSU sendiri ya, rumah sakit pemerintah itu belum ada urologi. Jadi ada beberapa bidang yang kita harus dirujuk keluar kota gitu ya. Tapi di Blora sudah ada sih, spesialis urologi sudah ada. Terkait dari jenengan dari Ikatan Dokter sendiri, masalah kesehatan apa Bu yang disorot di Blora ini Bu, dan nanti diikut berperan di situ? Masyarakat yang permasalahan kesehatan yang ada di Blora, tentunya kalau yang berkaitan dengan program pemerintah ya, misalnya stunting ya. Kalau yang saat ini terjadi ya penyakit infeksi ya, apalagi kayak misalnya sekarang kan banyak juga kalau musim pancaroba seperti ini ya. Terus ada juga yang ini marak mas, HIV. Di Blora sekarang lumayan tinggi HIV sama penyakit infeksi misalnya TBC. Peran IDI dalam hal tersebut nanti seperti apa Bu? Peran IDI kita yang pertama mengajak rekan-rekan teman sejawat mungkin untuk bisa mengedukasi masyarakat tentang misalnya kalau sekarang lagi marak ya penyakit HIV ya, itu bisa waspada. Jadi bisa kita masuk di dalam seminar mungkin nanti, jadi menyebarkan kalau tentang bahayanya waspadanya penyakit ini, nanti tentang penyebarannya dan penata laksanaannya seperti. Dr. Dewi Ratnasari menambahkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Blora di Kabupaten Blora dalam kurun waktu Januari hingga November 2024 ada sebanyak 185 orang terpapar HIV/AIDS. Ia berharap di era kepemimpinannya seluruh jajaran IDI dapat menekan kasus stunting dan HIV/AIDS di Kabupaten Blora. Bertahan hidup di tengah minimnya bantuan dalam genangan banjir hingga di Demak, Jawa Tengah, warga mengeluhkan kesulitan dapatkan tabung gas LPG 3 kg. Sejumlah warung pengecer gas LPG pun sudah 3 hari terakhir mengalami kekosongan.
Dengan membawa tabung gas kosong, warga terdampak banjir di Desa Sayung, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, mondar-mandir antar warung mencari pengecer hingga pangkalan untuk mencari tabung gas LPG 3 kg. Rohima, salah satu pengecer tabung gas LPG 3 kg, mengaku sudah 3 hari alami kekosongan karena belum ada kiriman seperti biasanya. Akibatnya, puluhan warga banyak yang mencari hanya dapat gigit jari. Menurut Rohima, selain karena banjir di wilayahnya, juga karena dampak peraturan pemerintah. Dia beranggapan kondisi tersebut dinilai mempersulit masyarakat. Sebagai pengecer, dia hanya mengambil keuntungan sedikit demi memenuhi kebutuhan tetangga daripada harus pergi jauh ke pangkalan. Mulai 3 harian semenjak banjir datang. Biasa sulit? Ya, mulai tidak ada kiriman. Biasanya ya lancar. Ibu ini? Seminggu 2 kali lancar. Berapa Bu setiap kiriman Bu? 10. Gitu. Iya banyak, yang sehari tadi mungkin ada 20 orang ada, tanya itu ada gas enggak gitu. Terus? Tapi kan ya enggak ada, kosong. Tahu kenapa Bu kok kosong Bu? Tahu nggak Ibu kok kosong? Ya katanya enggak ada kiriman dari pangkalan kosong. Ada kiriman dari Pertamina. Masih normal kemarin, kalau sekarang nggak tahu kan ini berapa Bu kemarin Bu? 25? Saya jualnya 23. Dari sananya itu 21. Pengecer ini bagaimana sih Bu? Maksudnya keberatan nggak? Ya keberatan. Kan ya di sini kan rakyat kecil. Kalau ambil langsung di pangkalan kan ya kesulitan sendiri. Ambil untungnya sedikit gitu ya Bu? Iya. Naim, salah satu warga, mengaku sudah berusaha mencari puluhan toko di Kecamatan Meranggen hingga Kecamatan Sayung, namun belum juga mendapatkan tabung gas. Dia mengaku tak tahu lagi harus mencari tabung gas LPG 3 kg kemana lagi. Sementara salah satu warga terdampak banjir di Desa Sayung, Muslih, mengaku setelah puluhan warung akhirnya dia dapatkan tabung gas yang dicari dengan harga mencapai Rp25.000. Dia terpaksa harus mencari karena untuk memasak di tengah kondisi bencana banjir mencapai selutut di sekitar rumahnya. Ini cari apa ini Mas? Cari gas loh Pak, nggak ada semuanya. Sudah cari kemana saja di Mas? Di warung-warung semuanya nggak ada. Terus ke sini? Ya ini nggak ada semuanya, udah 2 nggak ada. Nah ini rumahnya mana Mas? Meranggen saya. Meranggen. Ini mencari ke wilayah Sayung ini? Iya. Sudah berapa toko Pak? Oh, banyak Pak. 10 lebih Pak. Pokoknya anu kabeh Pak Wita. Ada peraturan baru katanya. Oh gitu ya. Selaku masyarakat bagaimana menanggapi seperti itu Mas? Ya kalau ada peraturan kan biasanya kan ada solusinya. Lagi kalau nggak ada solusinya ini. Mempersulit masyarakat ini ya? Iya. Kesulitan ya Mas? Iya. Sejak kapan Wah nyari gas? Kesulitan mulai kapan? Tadi soalnya baru habis ya. Warga berharap pemerintah dapat membantu kesulitan tabung gas LPG, apalagi mereka yang terdampak banjir di Demak mayoritas memilih bertahan di rumah dengan minim bantuan dan mengandalkan memasak sendiri di rumah. Dari Demak, Mail Nur mengabarkan. Pemirsa, walau belum ada obat yang mampu menyembuhkan atau memutar balik gejala Alzheimer, sejumlah aktivitas bermanfaat meningkatkan kualitas hidup pasien demensia dan orang di sekitarnya. Sejak 2011, paduan suara Unforgettable Course menjadi wadah harapan yang menawarkan ruang bagi orang dengan demensia untuk tetap menjadi bagian dari masyarakat. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Imelda Elena Putri dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Love me tender. Love me true. Di rumahnya, Jerry Flaster terus berlatih menyanyi, walau Alzheimer menggerogoti ingatannya. Baginya dan istri, Rida, musik membuat mereka tetap menyatu. We're married 15 years and we've had a great relationship together. A lot of music and singing, concerts, friends. It's been wonderful. Jerry adalah anggota Unforgettable Chorus yang sejak tahun 2011 telah mengubah hidup banyak orang, termasuk Jerry dan Rida. Semua berkat Mary Middleman,
yang menggunakan musik untuk membantu mereka yang mengalami penurunan ingatan terkoneksi kembali dengan orang terkasih dan dunia sekitarnya. Music brings out something in people and they can still sing or play an instrument. And so this is an opportunity to not be stigmatized, to not be belittled, but to be considered a part of the community and a fully not only participating but bringing something to the community. Terinspirasi oleh perjuangan ibunya melawan demensia, Mary mengeksplorasi bagaimana musik bisa membantu mereka yang kehilangan ingatan untuk terhubung kembali. There was no drug to stop or reverse the course of Alzheimer's disease or any other dementia. And there still is no drug that reverses the course, although there are now beginning to be drugs that may slow the course. So non-pharmacologic or psychosocial interventions, as we like to call them, are really essential for people with dementia and their family members. Riset Mary pun menunjukkan kegiatan ini meningkatkan kualitas hidup pasien dan juga orang di sekitarnya. It's important that we are able to show that we have created something that is effective and perhaps as effective, more effective, or can be used together with any drugs that become available. But it itself, just the social support that's provided by this kind of chorus is an important ingredient in everyone's life. Unforgettable Chorus telah menjadi suaka bagi Jerry, tempatnya untuk bisa tetap bernyanyi, merasa percaya diri, tersenyum, dan jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. It's made a very big impact. I mean, this is the one activity left for him now that he really enjoys going to. And he's very happy when music is played. It becomes a different person. He becomes major happy. Because the Alzheimer's really affects his mood very much. Love me tender, love me. Ingatan Jerry kian memudar. Tapi satu hal yang selalu dirasakannya, musik memberinya kebahagiaan. Dan bagi Rita, ini adalah segalanya. How I love you so. Dari kota New York, VOA. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill.